Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuza Rashidah, NIM 19640033. Di sini saya akan presentasi praktikum yang sudah saya lakukan, yaitu berjudul Pengaruh Perlakuan Sinar Laser pada Benih Bayam Hijau terhadap kadar vitamin C menggunakan metode spektrofotometri UV. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah laser dan biooptik. Jurnal pendukung yang saya gunakan pada praktikum ini, yang pertama adalah perlakuan sinar laser benih untuk meningkatkan fotosintesis biomasa, komposisi kimia, dan aktivitas biologis kecambah serai. Yang kedua adalah penetapan kadar vitamin C pada cabai merah menggunakan metode spektrofotometri UV vis. Untuk tujuannya yaitu adalah untuk menemukan bahwa laser helium neon atau HENE pada panjang gelombang tertentu selama selang waktu tertentu dapat memberikan kondisi yang paling menguntungkan dan untuk mengetahui kadar vitamin C pada bayam yang diberi perlakuan sinar laser. Untuk alat dan bahan yang saya gunakan, untuk alatnya ada laser HINE untuk sinarnya, kemudian ada gelas plastik untuk merendam benih sebelum diberi perlakuan, kemudian ada wadah penyemaian untuk menyimpan rockwool dan yang sudah diberi benih, ada oven untuk mengeringkan bibit bayam, ada labu ukur, kertas saring, corong, dan spektrofotometri UV. Untuk bahannya menggunakan benih bayam, rockwool, aquades, dan asam ascorbat sebagai vitamin C-nya. Sebelumnya, saya juga akan menjelaskan tentang prinsip spektrofotometri, yaitu apabila cahaya bisa berupa cahaya monokromatik maupun campuran, jatuh pada suatu medium homogen, maka sebagian dari sinar masuk akan dipantulkan, sebagian diserap dalam medium, dan sisanya akan diteruskan. Berikut adalah dokumentasi dari praktikum. Ada wadah penyimpanan, ada gelas plastik, ada rockwool, benih bayam, dan aquades. Kemudian ada dokumentasi ketika akan dilakukan uji kadar vitamin C, dan ada laser HENE. Kemudian tahapan penelitian dibagi dalam beberapa tahap, yaitu pertama persiapan benih, di mana benih direndam dengan aquades selama kurang lebih 30 menit. Kemudian setelah direndam dibagi dalam 3 kategori uji, yaitu 0, 2, dan 5. Kemudian diberi sinar laser sesuai lama waktu uji, yaitu 0 menit atau tidak diberi sinar, 2 menit, dan 5 menit. Kemudian perawatan benih, yaitu benih disebar dalam rockwool yang sudah dipotong ukuran 2x2, dan satu rockwoolnya itu diberi sekitar 3-5 benih untuk hasil yang optimal. Kemudian rockwool tadi disimpan dalam wadah penyimpanan sesuai kategorinya. Benih disiram dalam kurun waktu 2 hari sekali, dan setelah benih memecah, itu disimpan di bawah sinar matahari, jadi harus terkena panas matahari langsung. Dengan pembagian waktu 16 jam terang dan 8 jam gelap. Untuk persiapan ujinya, setelah bibit berumur 22 hari, bibit siap untuk diuji dan atau indikasi lainnya yang bisa dilihat ketika bibit itu benar-benar sudah siap adalah ketika dia sudah berdaun 3-4 helai. Ini adalah dokumentasi ketika benihnya diberi perlakuan sinar laser. Ini 23 November adalah hari pertama setelah perlakuan, jadi benihnya masih hitam bulat. Kemudian ketika 25 November dia sudah mecah dan ketika ini sudah langsung terkena panas matahari secara langsung. Kemudian ketika 27 November dia sudah mulai tumbuh batang dan daunnya. 7 Desember adalah ketika daunnya sudah semakin lebat dan badannya juga batangnya semakin besar dan panjang. Kemudian dokumentasi terakhir sebelum dilakukan uji yaitu terdapat indikasi daun 3-4 helai.
Kemudian berikut adalah perbandingan bibit yang diberi perlakuan 0, 2, dan 5, di mana dapat dilihat secara fisiologis ketika paparan waktu 5 menit itu lebih besar tumbuhannya daripada yang tidak diberi sinar laser. Kemudian tahapan penelitian selanjutnya adalah pembuatan larutan induk vitamin C dengan konsentrasi 100 ppm, yaitu ditimbang vitamin C yang kali ini digunakan asam askorbat sebanyak 0,05 gram, dimasukkan ke dalam labu ukur 500 ml dan ditambahkan aquades sampai tanda batas, kemudian dihomogenkan. Kemudian ketika tahapan penentuan panjang gelombang, yaitu diambil larutan sesuai ukuran kuvet, ini kuvet spektrofotometri, kemudian dimasukkan ke dalam kuvet dan diukur dengan panjang gelombang 325 sampai 405 nanometer. Kenapa di sini menggunakan 325? Karena pada saat itu alatnya paling kecil 325. Kemudian dicari nilai panjang gelombang dengan nilai absorbansi tertinggi. Kemudian untuk pengukuran kadar vitamin C, sampelnya, sampel bayamnya. Bibit bayam yang masih segar dibersihkan, kemudian di oven hingga kering. Kemudian dihaluskan bisa menggunakan mortar maupun ataupun blender ketika sampelnya banyak. Kemudian bubuk bayam yang telah dihaluskan tadi masing-masing diambil dan ditimbang sebanyak 0,3 gram lalu dimasukkan ke dalam labu ukur dan ditambahkan aquades dan disaring hingga tanda batas 30 ml. Kemudian diukur menggunakan spektrofotometri pada panjang gelombang yang sudah ditentukan sebelumnya dari larutan asam askorbatnya. Kemudian hasil penelitian menunjukkan dari panjang gelombang 325 sampai 405 ditemukan nilai tertinggi 0,024 pada saat panjang gelombang 355 dan 365. Sehingga saya simpulkan bahwa panjang gelombang maksimum dari asam askorbat adalah 360 nanometer dengan nilai absorbansi 0,024 nanometer. Kemudian dari hasil tersebut dapat dicari kurva kalibrasinya sehingga ditemukan nilai regresi Y sama dengan 0,0003X ditambah 0,0325 dengan nilai R kuadrat sama dengan 0,2229. Ketika sudah ditemukan bahwa panjang gelombang maksimumnya 360 nanometer, maka diukur larutan sampel bayam dengan panjang gelombang tersebut. Dilakukan 3 kali uji pada setiap sampelnya. Yang pertama, ketika 0 menit, nilai absorbansi yang ditemukan 0,672, 0,669, 0,673. Dan ketika dengan laser 2 menit ditemukan 1,116, 1,156, 1,112. Dan ketika 5 menit itu 0,938, 0,923, dan 0,0923. Dari hasil tersebut kita dapat menentukan kadar vitamin C-nya, sehingga ditemukan kadar vitamin C ketika perlakuan lasernya 0 menit adalah 21,31, 21,21, dan 21,35 dengan nilai rata-rata 21,29. Ketika laser 2 menit, kadarnya 36,11, 37,45, 35,98 dengan nilai rata-rata 36,51. Ketika lasernya 5 menit, itu didapatkan 30,18, 29,68, 29,68, sehingga dapat nilai rata-rata 29,85. Pembahasannya, pengolahan sampel bayam itu dapat mempengaruhi kadar vitamin C yang terkandung pada saat pengeringan, halusan, dan saat dihomogenikan dengan cairan. Jadi bisa saja kadarnya itu tidak murni atau sudah terkurang atau tertambah ketika pengolahan. Kemudian kadar vitamin C pada saat lama waktu pemaparan 0 menit adalah 21,29. Kadar vitamin C saat lama waktu pemaparan 2 menit adalah 36,51%, dan saat 5 menit adalah 29,85%.
Berdasarkan Widyarkarya Nasional Pangan dan Gizi tahun 2004, kebutuhan vitamin C pada pria berumur 16 sampai 64 tahun adalah sebanyak 90 mg per hari, sedangkan pada wanita berumur 16 sampai 64 tahun adalah sebanyak 70 mg per hari. Namun kondisi ini bervariasi pada setiap individu. Terkadang ada individu yang butuh lebih banyak dan ada yang butuh lebih sedikit. Kemudian kesimpulan yang dapat saya ambil dari data dan penelitian yang sudah saya lakukan adalah berdasarkan data yang didapat, lama waktu laser berpengaruh pada kadar vitamin C pada tanaman bayam. Kadar vitamin C yang paling tinggi adalah ketika benih dibapari laser HEME selama 2 menit. Dan konsumsi bayam dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan vitamin C pada tubuh, meskipun tidak terlalu banyak. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan saat presentasi maupun saat melakukan praktikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.